Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Haji. Kita lanjut ke part selanjutnya untuk membuat apa ini namanya? Card artikel dan galeri. Silakan buka Figma-nya, terus jangan lupa login. Kalau ada akun temannya nyangkut, di logoutin. Ini ya, kita ke exploration. Misal kita lihat komponen dulu. Card itu seperti ini ya. Ini bisa dinamain card. Card ini kalau namanya ini card produk gitu ya. Cuma kita namainya malah gini. Ini bisa diganti, tapi nanti aja dulu. Ini juga bisa card. Eh, Card yang kita maksud itu kita bakal buat seperti apa? Kita bakal buat seperti misal gini ya. Card artikel card design. Gini. Nah, contoh-contohnya seperti ini ya. Kita misal ambil ini ya. Nah, ini juga card artikel. Artikel ini juga bisa disebut artikel. Misal kita ambil contohnya itu yang mana ya? Ini terlalu apa namanya? Bagus ya. Misal ini. Nah, kita misal buat yang ini ya. Jadi ada gambar, judul, terus apa ini namanya? Sedikit deskripsi pembuat, terus tombol untuk ke halaman detailnya, terus dibungkus sama kontainer, gitu ya. Kita buat seperti itu. Misal. Ini tak screenshot bisa nggak? Eh, Ntar ini mau tak screenshot, nanti tak taruh di apa namanya Figma, biar nggak usah bolak-balik di Chrome. Karena Chrome itu makan RAM-nya banyak banget. Nah, kita kan mau buat artikelnya, kita taruh ke exploration, terus Ctrl V langsung. Nah, bisa. Kalau, oh iya, belum ini ya. Nah, udah. Nah, misal kalian mau screenshot seperti tadi ya, itu Windows Shift S. Gini, terus tunggu apa muncul HUD-nya, displaynya. Terus ini di drag seperti ini. Terus tinggal ke Figma. Terus di Ctrl V. Kayak gitu ya. Jadi ini tak close. Nah, kita akan buat seperti ini ya.
Jadi pertama apa? Kotak, terus apa? Kotak isinya gambar. Karena kotaknya cuma berisi gambar saja, tidak ada informasi lainnya, kita pakai rectangle aja. Gini. Terus ada apa namanya? Judul. Kita atur ininya dulu ya. Cornernya kasih 24, 16. Oke, 16. Terus ada judul. Perbesar tulisannya. Pertebal jadi ekstra. Ini 24. Kita kasih 32. Terlalu besar ya. Ya, sekitaran 24 berarti. Terus tulisan yang di bawahnya. Oh ya, untuk tulisan di bawahnya berarti ini ya, semacam text area. Oke, segini cukup. Terus diganti ketebalannya jadi medium saja. Kurang tipis. Oke, reguler ya. Kita ketik misal gini. Terus di tengah apa ini ya? Penulis nggak usah ya. Soalnya kita kan company profile. Terus ada apa namanya? Button. Button kita ngambil saja dari aset. Oh, nggak ada button. Oh, kita belum buat button. Kalian ke ini dulu, ke komponen. Karena kita belum buat button, dan di sini ada button ya. Jadi nanti kita ambil ini di apa namanya? Di duplikat. Gini. Kita taruh sini saja ya. Terus ini diklik jadiin komponen. Oke, nanti kita tinggal ngambil. Terus ke exploration. Apa namanya? Ke aset. Terus ada button. Gini ya. Kita ubah-ubah cornernya, panjangnya. Kita taruh di 280. Posisinya alignment-nya. Ini kalau ke tengah.
Nah, kita kan mau ngatur apa namanya tulisan di dalamnya. Karena ini instan itu maksudnya hasil dari sebuah komponen, kita perlu detach dulu, nggak apa-apa. Nah, terus kita tinggal atur. Yang ini ya. Atau enggak, langsung klik ini, auto layout. Perpanjang, jadi 280. Oke, terus tulisannya jadi baca selengkapnya. Tulisannya besar, kita perkecil. 16, ini reguler. Terus kita tambah padding atas bawah ya. 16 gini. Oke, cocok. Ini ya paddingnya ya. Nah, terus kita apa? Kita taruh pakai ini frame. Kita tambahi frame. Ini copy. Ini di blok. Terus klik kanan, add auto layout. Habis itu kasih fill. Seperti ini ya. Kasih apa namanya? Nggak usah dikasih apa-apa dulu. Fill-nya dihapus dulu ya. Kita pakai sistem container system. Ini diklik. Ini kasih nama content wrapper. Terus ini diklik, terus shift gini. Terus yang frame ini namanya card artikel. Karena kita punya banyak card ya, nanti ada namanya subfolder gitu. Ini namanya seperti ini. Ada apa namanya? Ada slash antar. Dah. Terus ini diklik, kita kasih fill putih. Terus dikasih padding. Ini kasih corner. Nah, seperti ini ya. Kalau ini misal paddingnya terlalu besar, bagian atasnya, kamu bisa kurangin ini, diklik ini. Terus yang atas, ini dikurangi. Nah, kayak gini. Terus kita cocokkan ukurannya di sini ya. Di sini ya. Di bantuan layout. Kita geser. Gini. Karena warnanya menyatu dengan ini namanya apa? Frame desktop, kita ganti dulu ya. Jadi jangan putih dulu. Oh, atau kasih stroke. Kita kasih stroke. Stroke mana stroke? Hitam. Terus wake-nya 2. Gini ya. Oke, gini kan kelihatan. Dalam desain kita, artikelnya kita mau berapa? 3. Kalau 3 ya berarti ini kan udah 3 ya. Kalau
pengen 4 berarti ini ditambahi jadi 4 seperti ini. Tapi kayaknya cocoknya 3. Nah, kita atur ukurannya ya. Ini udah hampir pas, jadi tinggal geser saja. Seperti ini. Terus kita taruh tengah. Di tengah, terus apa namanya? Udah gini doang. Kita ubah ininya dulu ya. Apa namanya? Kotaknya jadi placeholder sebuah gambar. Ini jadi ini ya. Udah ditinggal gitu aja, nggak usah dikasih gambar. Terus apa namanya? Tingginya. Tingginya kita kasih oh ya, sama seperti ini ya, kolom ya. Kita juga bisa mengatur kalau dilihat secara baris. Ini kan secara kolom. Kita maunya baris. Nah, kayak gini. Misal dalam satu layar, kita tuh pengennya eh, apa namanya? Bisa dilihat itu jumlahnya berapa. Misal kalau 2 seperti ini. Jadi ada 2 artikel dalam satu layar. Kayak gitu. Kalau kita lihat di desain, di produk ini artinya dalam satu layar ada kelihatan 2 baris sebuah produk. Kayak gitu. Jadi bantuannya seperti itu. Tapi untuk artikel itu rata-rata cuma 1 sih. Jadi ini kita ganti cuma 1. Nah, tapi gede ya. Tapi besar ya. Jadi kalau pas tengahnya terus kita mau apa namanya duplikat nanti kan seperti ini. Nah, ini namanya artikel. Oke, hapus. Ctrl Z. Terus kita atur apa namanya itu ya apa namanya kolom. Kita udah ngepasin kolom. Dan nanti ada 3 artikel. Nah, ini kan udah pas. Seperti sebelumnya, jika udah artikelnya udah cocok, kita buat sebagai komponen. Terus kita pindah move to page komponen. Kayak gitu ya. Tapi kita pindah nanti saja, kita buat galeri. Kita buat galeri. Kita cari contoh. Kalau mau buat langsung juga nggak apa-apa. Card gallery site. Ini web design. Nah, ini galeri ya, kelihatan nggak ya? Kita buka di mana ya? Ini kali ya, Pinterest. Nah, ini juga bisa dikatakan galeri. Kita buat yang mudah-mudah saja. Tapi kok nggak ada. Untuk ini juga bisa di galeri ya. Bisa disebut sebagai galeri. Kita ambil ya.
Tapi ini bukan punya orang ini kan related gitu. Misal kita udah itu aja paling ya. Kita pakai desainnya mirip Pinterest. Udah di close. Terus kita taruh sini. Gini ya. Apa namanya? Buatnya gampang. Jadi cuma ada frame. Terus di tengahnya ada tulisan. Frame-nya bisa buat ambil gambar. Gitu ya. Kita buat frame. Lebarnya terserah dulu. Tuh. Terus kita kasih 16. Oke, 16. Fill-nya sebagai gambar. Kayak gini. Nah, terus ada tulisan di tengah. Caption of gallery. Gini. Terus ukurannya, ketebalannya, kita kasih namanya stroke. Stroke-nya gini, inside. Hitam, terus teksnya warna putih. Iya. Kita coba isi gambar ya. Isi gambarnya terserah dulu. Jadi kayak gini ya. Misal foto makanan nggak ada ya? Aku pernah punya foto makanan. Enggak, ini. Nah, gini ya. Nah, ini kan kalau dilihat apa namanya? Stroke rada mengganggu ya. Nah, jadi kayak gini. Misal kita namai lontong Rembang. Nah, jadi gitu. Nanti kegunaannya seperti itu. Nah, ini kan card galeri ya, kartu galeri. Ini apa namanya? Kita kasih auto layout juga. Kita beri nama card. Apakah kita perlu container system seperti ini lagi? Kalau bentukannya seperti ini, nggak usah, kita nggak usah. Jadi kita langsung seperti gambar, terus ada tulisannya. Terus kita cek ukurannya, udah pas atau belum. Ini ya, kelebihan. Oh ya, kalau kalian mau apa namanya, ngebesar kecilin sebuah frame atau elemen lain, biar scale-nya itu sama. Maksudnya scale-nya itu sama gimana? Tinggi dan lebarnya itu sesuai dengan apa namanya, format awal, ukuran awal. Itu kamu bisa klik ini, scale. Terus
Nah, tinggal tarik ulur. Atau kamu juga bisa pencet shift, sambil shift terus ditahan. Jadi kayak gitu ya. Jadi galeri bentukannya gini. Karena galeri cuma gambar dan tulisan, layoutnya kita bisa kasih 4 gini. Nah, jadi seperti ini ya. Terus kita duplikat. Terus duplikat, Ctrl D lagi. Terus kita taruh gini. Jadi galeri bisa mungkin banyak ya. Nah, seperti di part sebelumnya, kita part apa ya? Kita buat lebih dari satu produk ya. Jadi kita buat apa namanya? Wadahnya itu grid. Jadi kita pakai grid ya. Nah, terus pakai grid gimana? Misal kalian lupa, itu kalian bisa masukin ke apa ini namanya? Frame lagi, atau kita juga bisa langsung add auto layout. Misal gini ya, add auto layout kan di sini nggak ada ya, karena emang udah auto layout. Kita shift terus A, kan muncul nih frame. Kita kasih namanya group of gallery. Sebenarnya gini tulisannya, tapi terserah. Nah, yang ini group of galleries, group ini ubah jadi grid. Terus kita kolomnya kasih 4 karena di sini ada 4. Terus lebarnya segini. Oh, bentar, lebarnya jangan di itu dulu ya. Nanti kita pakai gap karena ini udah diatur ya. Nah, terus udah itu. Ini yang card gallery diklik, disalak, terus duplikat. Ctrl D, 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 D. Dah, gini aja. Kalau mau 3 ya gini. Oke. Terus kita atur groupingnya. Ini gapnya ya. Ngasih gapnya jadi gini ya. Berarti ini resizingnya jadi besar. Ini tetap fixed, terus kita atur aja seperti ini. Terus kita baru mainin gap. Dah. Atas bawah. Oke. Misal belum pas. Ini terkena padding. Paddingnya nolin. Terus ini nol. Kayak gini. Nah, ini ya. Kurang ke kiri. Ternyata terlalu merah, kurang gini. Nah, tinggal dipas-pasin aja. Oke, udah. Terus kita masukin ini di komponen. Ini dihapus ya.
atau lewat sini juga nggak apa-apa. Ini save. Terus delete. Tapi ya, apa namanya, kita mengatur grid-nya, layout-nya itu bisa didesain, bisa juga kita atur di sini dulu gitu. Tapi ya gitu, gak apa-apa sih. Terus card artikel ini, kan ini cuma card-nya doang ya. Kita belum buat semacam bagian ininya. Kita juga bisa buat seperti ini tadi di situ. Kita lihat-lihat dulu lah ya. Oke, di sini taruh set sebagai komponen. Terus ya, ini dan ini diklik. Pakai shift. Terus kita pindah ke komponen. Ini ya, nyasar gini. Taruh paling bawah. Sebenarnya kita ada namanya section ya, biar ngatur ini lebih gampang. Tapi ya udahlah, kita skip dulu. Gini ya. Nah, terus kita ke desain. Di desain kita taruh, udah 30 menit. Taruh apa namanya, add section. Ini namanya artikel, habis produk artikel. Taruh tengah. Ini resizingnya kasih fill. Terus yang teksnya atur di tengah. Terus kita taruh, nah ini kan tadi kan penamaannya card terus slash namanya. Ini bakal otomatis dibuat seperti ini. Jadi di dalam card nanti ada artikel. Tapi karena penamaan yang beda tadi, kita jadi lupa tentang di komponen ya. Kalian buka. Nah, ini kan ada namanya card gallery. Kita belum masukin ke komponen karena ketutupan grup. Kita bisa buat ini sebagai komponen juga. Oh, nggak ada. Karena udah masuk di komponen. Ya udahlah, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Atau, oh ya, kita copy aja dulu. Kita copy, terus taruh luar. Klik dulu, Alt, geser. Ya, card gallery. Nah, ini yang jadi komponen. Yang ini individu, yang ini sebagai grup. Ini galeri sendirian gitu. Nah, terus di
aset, nanti bakal di card-nya. Nah, nanti kan muncul. Nah, ini namanya varian kali ya, aku lupa. Ya, subfolder gitulah. Untuk nanti kan misal kalian buat banyak komponennya itu ngaturnya kayak gitu. Oke. Nah, kita mulai ngatur. Nah, ini kan kita ngaturnya artikelnya, grupnya apa namanya? Sendirian ya. Kalau kita ngatur seperti exploration tadi di halaman exploration itu kan seperti ini. Kita copy 3. Nah, ini malah jadi kacau karena uh, auto layout dari landing page ini itu ke bawah. Terus kita kalau mau perlu ini biar lebih seperti yang kita mau, kita add auto layout terus kayak gini. Cuma ya namanya desain, kita kan di desain ya, di halaman desain. Itu sebisa mungkin kita cuma drag and drop. Jadi cuma ambil doang. Nah, sekarang bedanya dengan apa namanya? Yang galeri karena kita udah buat. Galeri itu kita udah buat yang bagian grupnya, group of gallery. Jadi kita tinggal tempel. Nah, terus kita tinggal atur way-nya. Fill container. Terus kita tinggal apa ini namanya? Detach. Kita detach dulu ya. Detach ini ya. Terus ini masuk ke galerinya. Tinggal ngatur deh. Kita isi berapa gitu terserah. Kita isi 2 aja. 3 nggak apa-apa. Kayak gitu ya. Misal ini terlalu mepet, nah kita tinggal isi padding. Nah, gitu enaknya kalau udah ada kontainernya. Ini kan belum ada kontainernya. Nah, yang artikel kita hapus dulu ya. Ini delete. Kita atur di langsung komponen aja ya. Ini ya, kan ada card artikel, ini apa namanya? Duplikat, kita taruh sampingan dengan ini. Ini kan yang main, yang utama, apa namanya? Komponen utama. Ini yang instant itu apa kalau bahasa Indonesianya? Anaan hasil dari komponennya. Copy komponennya, copy sebuah komponennya. Yang utama kita taruh sini aja, sampingan dengan galeri. Yang copy ini kita duplikat lagi jadi 3. Terus blok. Terus Ctrl Shift A atau add auto layout. Kita namai group of article. Close. Ini ya. Paddingnya oke, seperti ini. Nah, ini kan kita ngaturnya enak gitu. Terus jadiin komponen. Nanti kita di desain tinggal ngambil. Buka aset.
group of articles. Dah, jadi W-nya fill container. Gap-nya terlalu besar. Kita kasih 80. Terus taruh di bagian tengah. Nah, itu enaknya kalau kita udah ngatur kontainernya. Jadi kita nggak usah ngedit di sini, kecuali ngedit bagian padding, terus ukuran gitu aja. Kita cuma langsung enak tinggal drag and drop. Oke, udah gitu aja. Part selanjutnya berarti apa? Buat kontak Pak ya. Ya, kontak kalian bisa buat sendiri lah ya. Kita skip aja yang kontak. Ya, nanti tak buatin sekalian nggak apa-apa sih. Oke, sekian. Terima kasih.